271 membaca. Fang Heng menggosok-gosokkan tinjunya, sambil berpikir bahwa orang-orang federasi benar-benar bodoh. Orang itu cukup kuat. Ketika dia kembali, dia akan melapor ke Chen Yu, memotong gajinya dan memintanya menulis cek. Pusat kebugaran itu agak jauh dari Villa Mo Yun Xiao, jadi Fang Heng dengan mudah memanggil taksi. Setengah jam kemudian, Fang Heng sampai di villa. Pak Mo sekarang ada di ruang kerja. Katanya, kalau kamu datang, dia akan mengantarmu ke sana. Asisten itu membawa Fang Heng ke halaman belakang villa di mana terdapat sebuah bangunan kecil independen. Dia mendorong pintu terbuka dan masuk. Bau buku kertas memasuki hidungnya. Rak buku diletakkan di depan keempat dinding ruangan, dan diisi dengan buku-buku tebal. Mo Yun Xiao sedang memanjat tangga tinggi, mengambil sebuah buku dari rak atas. Fang Heng, kamu datang di waktu yang tepat. Kali ini, aku pergi mengunjungi seorang teman lama yang telah mempelajari ilmu gaib selama bertahun-tahun. Aku meluangkan waktu untuk mengobrol dengannya tentangmu. Kamu beruntung. Kami menemukan sesuatu. Kemarilah, bantu aku memegangnya. Mo Yun Xiao berkata dan melemparkan buku di tangannya ke Fang Heng. Fang Heng mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Dia merasakan buku itu dibungkus oleh suatu kekuatan lembut dan jatuh dengan mantap ke telapak tangannya. Pada saat berikutnya, Fang Heng terkejut. Sebuah suara dengan cepat terlintas dalam pikirannya, dan kemudian sederet kata-kata kecil dengan cepat muncul di sudut kanan bawah retinanya. Petunjuk, Anda telah bersentuhan dengan buku yang tidak dikenal. Petunjuk, Anda tidak memiliki keterampilan terkait dan tidak dapat menilai buku ini. Petunjuk, persepsi dasar Anda lebih besar dari 20. Anda dapat merasakan bahwa buku ini mengandung energi yang lemah. Bagaimana? Apakah kamu menerima petunjuk permainan? Fang Heng tertegun. Dia menatap Mo Yun Xiao, yang punggungnya menghadap ke arahnya. Apa yang terjadi? Buku ini adalah sesuatu yang dibawa keluar dari permainan. Pemain yang telah mengaktifkan materialisasi tier 1 dapat menerima petunjuk permainan. Mo Yun Xiao menjelaskan dengan santai dan terus mencari di rak buku. Itu dikeluarkan dari permainan. Jantung Fang Heng berdebar kencang dan dia menundukkan kepalanya untuk membuka buku itu dan melihatnya. Buku itu penuh sesak dengan jenis teks dan simbol. Fang Heng dapat memahami sebagian besar kata-kata itu, tetapi ketika kata-kata itu digabungkan, dia sama sekali tidak dapat memahami artinya. Terutama kata-kata yang terpelintir itu. Melihatnya saja sudah membuat Fang Heng sakit kepala. Sederet kata lain melayang di retina Fang Heng. Petunjuk, atribut kemauan Anda telah lulus uji. Anda tidak mengalami reaksi apapun saat membaca. Petunjuk, Anda tidak memiliki keterampilan terkait. Anda belum lulus ujian. Anda tidak dapat memperoleh informasi berguna apapun dari membaca. Mo Yun Xiao mengambil buku dan berjalan menuruni tangga. Jika Anda ingin membuka rune ritual mistis di punggung tangan Anda, yang terbaik adalah memulai dari okultisme. Mo Yun Xiao tersenyum lembut. Sejujurnya, aku juga baru saja belajar. Masih ada beberapa penemuan. Nyonya Liv dan saya sepakat bahwa tanda di punggung tangan Anda tidak memiliki efek negatif seperti jebakan, serangan balik, atau pembatasan. Itu bagus. Setelah memastikan bekas di punggung tangannya tidak menimbulkan efek negatif, Fang Heng menghela napas lega. Suasana hatinya pun menjadi jauh lebih rileks. Setidaknya sekarang dia bisa memastikan bahwa dia aman. Ya, itu kontrak yang positif. Mengenai dampak dari tanda yang dimodifikasi itu, karena tanda di punggung tanganmu belum jelas dan lengkap, Nyonya Liv tidak bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Tapi, ada satu hal. Dari rune di punggung tanganmu, kau bisa melihat bentuk heksagram. Dalam ilmu gaib, rune heksagram berhubungan dengan kekuatan segel. Mo Yun Xiao memberi isyarat kepada Fang Heng untuk duduk di sisi lain meja rendah. Nyonya Liv ingin bertemu dengan Anda secara langsung, tetapi karena beberapa alasan khusus, saat ini dia tidak bisa melakukannya. Jadi, dia mempercayakan saya untuk bertanya apakah kamu tertarik mempelajari ilmu gaib. Kalau kamu tertarik, dia bersedia menjadi pemandumu dan membimbingmu mempelajari ilmu gaib. Jika ada kesempatan di masa depan, dia bersedia merekomendasikanmu untuk mengikuti seminar okultisme. Fang Heng bertanya, siapa Nyonya Liv? Mo Yun Xiao berpikir sejenak dan berkata, tepatnya, dia adalah pemain veteran yang mempelajari ilmu gaib.
Bagaimana dengan seminar okultisme? Organisasi ini longgar. Sebagian besar anggotanya mempelajari ilmu gaib, dan kebanyakan dari mereka adalah pemain tingkat tinggi yang mahir dalam ilmu gaib. Ketika mereka menghadapi suatu peristiwa atau masalah sulit yang berkaitan dengan ilmu gaib, semua orang akan berkumpul untuk berdiskusi dan belajar. Fang Heng bersenandung tanda mengerti dan mulai merenung. Okultisme sepertinya hanya digunakan dalam permainan tingkat tinggi. Namun, tampaknya tidak terlalu berguna saat ini. Tidak perlu terburu-buru. Kamu bisa memikirkannya baik-baik dan memberiku jawabannya nanti. Mo Yun Xiao mulai menyeduh teh. Juga, Fang Heng, ritual tingkat 1 yang kau aktifkan sangat istimewa. Metode pembukaan materialisasi tingkat 2 untuk orang biasa sudah tidak cocok untukmu. Karena tanda di punggung tangan Anda telah dimodifikasi, Anda harus memikirkan cara untuk menyelesaikan tahap tanda berikutnya dan menyelesaikan ritual materialisasi tingkat 2 untuk membukanya. Ketika saatnya tiba, tanda di lengan Anda akan semakin jelas dan kami akan bisa mendapatkan informasi yang lebih efektif darinya. Mo Yun Xiao meletakkan teh yang diseduh di depan Fang Heng. Tentu saja, tidak masalah jika kamu terjebak di materialisasi tier 1 atau tidak. Bagaimanapun, kami telah memastikan bahwa tanda itu tidak akan memiliki efek negatif apapun padamu, dan kamu tidak dapat menggunakan rune gaib dalam permainanmu saat ini, kan? Mendengar ini, Fang Heng mengerutkan kening. Tidak bisa menggunakannya. Itu tidak benar. Runenya dapat meningkatkan kekuatan semua atribut dalam permainan zombie apokalipse sebesar 10%. Jika dia dapat menemukan cara untuk meningkatkannya ke materialisasi tingkat 2, secara teoritis, dia bisa mendapatkan tingkat peningkatan yang lebih tinggi. Belajar. Dia harus belajar. Dan ini ada hubungannya dengan rahasia tanda di punggung tangannya. Fang Heng segera mengambil keputusan. Ia mengangkat kepalanya dan berkata, Tuan Mo, saya ingin mencoba mempelajarinya. Tentu saja, sepertinya kamu masih tertarik dengan ilmu gaib. Nyonya Liv sudah menduganya. Sayang sekali dia belum bisa pergi akhir-akhir ini, jadi dia mempercayakanku untuk membimbingmu melalui ilmu gaib dasar. Setelah kau menyelesaikan bimbingan dasar, aku akan membawamu menemui Nyonya Liv. Mo Yun Xiao menyerahkan buku di tangannya. Ini adalah panduan pengantar ilmu gaib. Panduan ini menegaskan bahwa atribut dasar kemauan Anda lebih tinggi dari 12 poin dan Anda hanya dapat menggunakannya jika tingkat kecerdasan Anda lebih tinggi dari 6 poin. Ingat, atribut kemauan adalah kuncinya. Jika Anda tidak memenuhi persyaratan, membaca dengan paksa akan mengakibatkan kontaminasi mental. Anda sama sekali tidak bisa memaksakan diri. Dalam permainan, atribut kemauan dan kecerdasan relatif sulit diperoleh. Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk memikirkan cara secara perlahan. Selain itu, membaca buku juga akan menguras kekuatan mental Anda pada saat yang bersamaan. Anda harus memberi perhatian khusus untuk tidak memaksakan diri membaca saat kekuatan mental Anda terkuras, agar tidak memengaruhi atribut kemauan Anda. Baiklah, aku akan mengingatnya. Fang Heng mengangguk dan dengan hati-hati mengambil buku itu. Sederet petunjuk muncul di retinanya. Petunjuk, Anda telah bersentuhan dengan buku yang tidak dikenal. Petunjuk, keinginanmu telah lulus ujian, tingkat kecerdasanmu telah lulus ujian. Petunjuk, Anda telah memperoleh buku panduan okultisme, kemajuan membaca saat ini, 0%. Petunjuk, Anda dapat membaca buku tersebut, dan ada kemungkinan Anda akan menguasai keterampilan tersebut. 272 kemajuan membaca. Mo Yun Xiao mengangguk dan berkata, setelah kamu selesai membaca buku, kamu akan dapat menguasai keterampilan terkait dalam permainan dan menyelesaikan pengenalan okultisme tingkat 1. Anda dapat memasuki ruang belajar ini kapan saja. Anda juga dapat membaca buku-buku di sini. Saat Mo Yun Xiao berbicara, dia menunjuk ke deretan rak buku merah di sebelah barat. Sebagian besar buku di rak buku merah berhubungan dengan ilmu gaib. Seperti yang kukatakan, jangan memaksakan diri. Banyak buku yang membutuhkan kemauan keras. Jika atributnya tidak cukup, kamu akan tercemar secara mental. Jika kamu tidak beruntung, kamu akan dikutuk. Baiklah, terima kasih, Tuan Mo. Maaf mengganggu Anda selama ini. Sama-sama, Anda boleh melihat-lihat buku di ruang belajar sesuka hati, tetapi Anda tidak boleh membawanya keluar dari ruang belajar ini. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh keluarga Mo selama bertahun-tahun. Saya harap Anda bisa memahami dan mematuhinya.
Tentu saja, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu saat kamu membaca. Aku masih harus masuk ke dalam game untuk melihatnya. Setelah melihat Mo Yun Xiao pergi, Fang Heng membuka buku di tangannya dan membolak-baliknya halaman demi halaman. Pengantar ke ilmu gaib, berbagai huruf dan suku kata yang sulit diucapkan pada halaman-halaman itu membuat Fang Heng sangat kesulitan untuk membacanya. Dia merasa lebih seperti sedang belajar bahasa baru. Dan itu adalah jenis yang sangat merepotkan. Setelah membaca kurang dari setengah jam, Fang Heng merasa pusing dan tidak bisa membaca lagi. Mungkin ini adalah kondisi yang menurut Mo Yun Xiao kekuatan mentalnya telah terkuras habis. Fang Heng berpikir dalam hati, lalu membuka sampul buku dan melihatnya. Sederet kata-kata kecil muncul lagi di retinanya. Petunjuk, kemajuan membaca saat ini 0,21%. Hanya 0,21%. Apakah ada cara untuk meningkatkan efisiensi membaca? Fang Heng berdiri dan meletakkan buku itu di atas meja kayu. Tidak ada cara lain. Dia kembali ke permainan untuk melihatnya. Petunjuk, selama Anda offline 3 jam 45 menit tim zombie Anda telah menebang 382 pohon, menggali 1662 unit tambang batu bara, melebur 1988 bongkahan besi. Petunjuk, selama Anda offline 3 jam 45 menit tim zombie Anda telah membersihkan sebagian zona karantina. Anda telah memperoleh 2282 poin bertahan hidup, pecahan kristal evolusi asterisk 201, pecahan kristal evolusi lengkap asterisk 38, dan kristal evolusi tingkat 1 asterisk 8. Fang Heng membuka catatan permainan dan melihat sekilas petunjuk permainan. Meningkatkan keperangkat penghancur ruang angkasa tingkat 3 memerlukan 3 kristal energi tinggi, jadi dia perlu menemukan cara untuk membunuh makhluk tingkat 5. Saat ini, kekuatan kerasnya tidaklah cukup. Ia perlu menemukan cara untuk berkembang dengan cepat. Naik level. Naik level adalah cara yang paling langsung. Naik level karakter dapat membuka batas atas level keterampilan, meningkatkan atribut dasar, dan meningkatkan jumlah zombie dalam kelompok. Itu setara dengan memperkuat kekuatan keseluruhan. Sayangnya tidak mudah untuk menemukan kristal evolusi tingkat 1. Fang Heng membuat perkiraan kasar. Melalui peretasan di zona karantina, dia mungkin bisa mendapatkan 2 hingga 3 kristal evolusi tingkat 1 dalam 1 jam. Namun, setelah 3 jam meretas, tim zombinya akan mati karena tingginya konsentrasi gas beracun. Diperlukan waktu 2 hingga 3 bulan untuk naik level hanya dengan meretas. Efisiensinya lambat. Fang Heng menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak. Selain naik level, jika dia bisa lebih meningkatkan kemampuan tempur tim zombie, akan jauh lebih mudah untuk menghadapi zombie mutasi tingkat 5. Fang Heng akan berkonsultasi dengan Qiu Yaokang. Lebih dari seminggu telah berlalu. Ia tidak tahu apakah laboratorium telah menghasilkan sesuatu yang baik. Ketika dia datang ke laboratorium penelitian bawah tanah, Fang Heng melihat banyak peneliti sedang sibuk. Satu-satunya orang yang tidak dia lihat adalah Qiu Yaokang. Di mana Qiu Yaokang? Li Bo sedang sibuk. Ia menoleh dan menjawab, dia mengalami masalah teknis. Kudengar tim teknis dari Dark Knights telah mengirimkan undangan untuk beberapa penelitian. Dewa Qiu pergi ke sana untuk berpartisipasi dalam pertukaran pembelajaran. Fang Heng berpikir dalam hati, orang baik, dia terlibat dalam seminar profesional. Sialan, Fang Heng menepuk dahinya, merasa sedikit menyesal. Mengapa Qiu Yaokang tidak mengatakannya sebelumnya? Jika dia tahu lebih awal, dia pasti sudah meminta Qiu Yaokang untuk membawa lebih banyak hadiah ke sana dan menipu beberapa peneliti dari Dark Knights untuk kembali. Hah, Li Bo, kamu tidak pergi. Keluar, jangan bercanda, di luar sana sangat berbahaya. Bukankah akan mendatangkan kematian jika aku keluar? Li Bo mengecilkan lehernya saat berbicara. Oh, tidak, maksudku, penelitian ini tidak bisa dihentikan. Dewa Qiu tidak ada di sini. Aku harus bertanggung jawab atas seluruh catatan percobaan. Laboratorium ini tidak bisa hidup tanpanya. Saya, batuk-batuk. Fang Heng terbatuk pelan. Ia terlalu malu untuk mengeksposnya. Li Bo takut mati. Dia masih sensitif. Mengatakan beberapa patah kata tentangnya akan membuatnya kehilangan kesetiaan lagi. Apa yang telah Anda teliti akhir-akhir ini? Li Bo memegang dokumen yang sedang dilihatnya. Modifikasi liker. Tahap pertama uji klinis sangat bagus. Kami sudah mempersiapkan diri untuk tahap kedua uji klinis.
Kami telah mengembangkan T-Virus Licker yang dimodifikasi secara awal. Diperkirakan kami akan dapat melaksanakan tahap kedua uji klinis dalam seminggu. Besar, kemampuan tempur Licker memang tak perlu diragukan lagi. Jika mereka mampu memperluas produksi massal mereka, kekuatan sekelompok besar Licker yang berkumpul pasti akan luar biasa. Jika lebih banyak semut dapat membunuh seekor gajah, beberapa ratus Licker dapat maju bersama-sama dan makhluk tingkat 4 pasti tidak akan mampu menahannya. Makhluk tingkat 5 kemungkinan besar juga akan berada dalam situasi sulit. Kami masih menemui sejumlah kendala teknis yang perlu diatasi. Li Bo mengangguk dan berkata, ketika Dewa Qiyu pergi, dia memberi instruksi bahwa jika Anda bebas, bos, Anda dapat membantu mempercepat kemajuan penelitian kami. Ayo, Fang Heng tahu bahwa ini adalah misinya. Dia siap melakukan sesuatu yang besar. Petunjuk, misi yang dipicu pemain eksperimen, modifikasi penjilat. Misi opsional 1, modifikasi komponen presisi tinggi. Deskripsi misi, temukan komponen khusus berpresisi tinggi, tingkatkan perangkat keras laboratorium, tingkatkan lingkungan laboratorium, dan tingkatkan kecepatan penelitian. Klik di sini untuk detailnya. Misi opsional 2, penelitian penjilat. Deskripsi misi, kumpulkan lebih banyak sampel Licker, sampel ini akan diperoleh dengan membunuh Licker. Misi opsional 3, perluasan staf. Deskripsi misi, laboratorium Anda membutuhkan lebih banyak peneliti untuk meningkatkan efisiensi penelitian, carilah peneliti tingkat tinggi untuk bergabung dengan tempat penampungan Anda. Misi opsional 4, sumber daya T-Virus. Uraian misi, mencari lebih banyak virus T awal. Misi opsional 5, bahan baku efisiensi tinggi. Uraian misi, laboratorium Anda memerlukan bahan percobaan yang lebih efisien. Cobalah untuk mengumpulkannya, klik di sini untuk melihat detailnya. Diterima. Fang Heng melambaikan tangannya dan menerima semua misi. Lagi pula, tidak ada penalti atas kegagalan dalam misi jenis ini. Fang Heng sangat bersemangat. Dia telah mencoba naik level di tempat penampungan untuk sementara waktu dan sekarang dia fokus sepenuhnya pada pembangunan alat penghancur ruang tier 3. Dia punya waktu untuk fokus pada modifikasi Licker. Fang Heng dengan hati-hati memeriksa misi yang telah diterimanya. Selangkah demi selangkah, ia menyingkirkan misi-misi yang berhubungan dengan sumber daya. Saat ini, semua sumber daya di tempat perlindungan telah diinvestasikan dalam pembangunan alat penghancur ruang angkasa. Jadi, tugas pertama adalah mengumpulkan dan membunuh monster. Bunuh si penjilat. Tugas ini bagus. Sayangnya, saya tidak bisa membunuh klon Licker saya untuk menyelesaikan tugas. Fang Heng merasa sedikit kecewa karena dia tidak dapat memanfaatkan bug ini. 273 perburuan liar. Saat ini, Mo Jiawei sedang terbang bola-balik dengan helikopter ke Paradise Island untuk membangun alat penghancur ruang angkasa. Ia juga perlu mengumpulkan berbagai material untuk membangun alat penghancur ruang angkasa tier 3. Liao Bufan tinggal di tempat perlindungan untuk menyambut para pemain yang akan berpartisipasi dalam bulan darah berikutnya dan berurusan dengan para pemain yang mengirimkan biji setiap hari. Mereka tidak bisa melarikan diri. Dia harus melakukannya sendiri. Namun, di mana ia harus menemukan Lickers? Setelah berpikir sejenak, Fang Heng punya jawabannya. Cari Dark Knight. Mereka pasti punya misi yang berhubungan dengan membunuh Licker. Fang Heng senang karena tempat perlindungannya telah menyelesaikan alat penghancur ruang. Perjalanan pun jadi jauh lebih mudah. The Dark Knights memiliki lusinan benteng, selama dia mencarinya satu per satu, dia pasti bisa menemukan misi terkait The Lickers. Ngomong-ngomong soal itu, Dark Knights juga punya tim peneliti. Jika mereka menjual kelompok tentara bayaran elit ke dunia luar, apakah mereka juga akan menjual personel penelitian ke dunia luar? Mungkin mereka melakukannya. Jantung Fang Heng berdebar kencang. Sudah waktunya untuk pergi dan memetik seikat wall Dark Knight. Hai, David. Fang Heng. Di cabang Dark Knights, David nampaknya tidak dalam suasana hati yang baik. Ada apa? Kamu kelihatan lelah. Tidak tidur nyenyak. Fang Heng mengeluarkan sebotol melatonin dari tasnya dan menyerahkannya. Coba ini. Petunjuk, persahabatan Anda dengan David telah meningkat. Terima kasih. Aku tidak bisa tidur selama 2 hari terakhir. David mendesah pelan sambil berbicara. Meteorit generasi pertama telah hancur. Terlalu sulit untuk memperbaiki meteorit itu. Para Dark Knight telah memutuskan untuk menyerah sementara pada petunjuk ini dan mencoba mencari cara lain.
Fang Heng menepuk bahu David. Tidak apa-apa, aku akan membantu penyelidikannya. Keberuntunganku selalu baik. Haha, kamu benar. David mempersiapkan dirinya. Akan selalu ada jalan. Operasi di Pulau Paradise ini tidak sia-sia. Setidaknya kami menemukan banyak air kehidupan di pulau itu. Simpan satu lagi. Dengan air kehidupan, kita bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa. Kemampuan bertahan hidup tim tempur Dark Knights juga akan meningkat pesat. Saat David berbicara, dia tampaknya memikirkan sesuatu dan memanggil Fang Heng. Oh iya, Fang Heng, kamu datang di waktu yang tepat. Misi sebelumnya di Pulau Paradise sudah selesai. Hadiahnya belum diputuskan denganmu. Selain itu, informasi tentang proyek Pupa Sugawa Hideharu terakhir kali sangat membantu penelitian kami. Petunjuk, Anda telah menerima hadiah proyek misi Pupa. Anda telah menerima 5.000 poin kehormatan Dark Knights. Petunjuk, Anda telah menerima sebagian dari hadiah misi alur cerita utama. Anda telah menerima 1.500 poin kehormatan Dark Knights. Terlalu sedikit, tidak cukup untuk dibelanjakan. Totalnya hanya 6.500 poin. Fang Heng saat ini sedang mengkhawatirkan sumber daya. 6.500 poin hanya dapat membeli sebagian kecil biji langka yang sulit diperoleh dari Dark Knight. Tidak mengherankan jika hadiahnya kecil. Dalam perjalanan ke Pulau Paradise ini, meteorit generasi pertama yang dibutuhkan untuk misi terakhir belum ditemukan. Fang Heng memeriksa catatan misi dan bertanya, David, belum ada berita dari perusahaan meteorit. Mungkinkah mereka meninggalkan sampel meteorit generasi pertama? Ya, kami sudah mempertimbangkannya dan sudah menyelidikinya sejak lama. Menurut penyelidikan kami, setelah wabah awal krisis biokimia, manajemen puncak perusahaan meteorit tampaknya menghilang dalam semalam. Kami tidak dapat menemukan berita apapun. Fang Heng merentangkan tangannya. Baiklah, David. Akhir-akhir ini, apakah Dark Knights punya misi yang berhubungan dengan liker? Nah, suasana hatiku sedang buruk akhir-akhir ini dan aku ingin mencari masalah dengan likers. Hah, David sedikit terkejut. Dia lalu mengangguk dan berkata, ya, nanti aku bantu kamu membuat daftarnya. Akan lebih mudah mencari misi di titik kontak para Dark Knight. Terima kasih, David. Selain itu, apakah kalian para Dark Knight ingin mencari seorang peneliti di masa depan? Fang Heng, peneliti yang kami latih sangat langka. Kami tidak punya cukup banyak untuk diri kami sendiri. Jika Anda dapat membantu saya menemukannya, kami bersedia memberikan sejumlah besar poin kehormatan sebagai hadiah. Berbicara tentang hal ini, David merasa jauh lebih baik. Contohnya, staf peneliti, Qiyu Yaokang. Para peneliti kami sangat memujinya. Kami bersedia memberikan banyak poin kehormatan. Ini, Qiyu Yaokang, lupakan saja. Fang Heng terdiam. Ia berpikir, orang baik, yang lebih tua biasanya lebih bijak. Aku tidak mencuri peneliti darimu, tapi kau malah berpikir untuk mencuri penelitiku. Fang Heng merasakan hal itu setelah mendengar komentar David. Hah, tunggu, diburu. Dalam sekejap, Fang Heng mendapat kilasan inspirasi. Ayah, aku sudah lama mencarimu. Kolonel Barker sedang mencarimu. Tim akan segera berangkat, dan material yang dialokasikan kurang dari 2 kotak seragam tempur khusus. Qiaoling bergegas masuk dari pintu. Oh, tidak, aku lupa. Qiaoling, bantu aku mengurus Fang Heng. David berkata kepada Fang Heng, maafkan aku, Fang Heng, aku punya sesuatu yang mendesak untuk ditangani. Tidak apa-apa, lanjutkan saja pekerjaanmu. Fang Heng mengangkat kepalanya dan menatap Qiaoling dengan tatapan jahat. Benar-benar kebetulan, David tidak mudah dibodohi, Qiaoling tampak sangat polos. Mata Qiaoling sangat besar, seperti karakter manga. Dia menyadari bahwa Fang Heng sedang menatapnya, yang cukup aneh. Fang Heng, apakah ada yang bisa saya bantu? Hai, Qiaoling, aku perlu memeriksa semua misi yang dikeluarkan oleh semua titik kontak Dark Knight. Yah, hanya yang terkait dengan peneliti, seperti misi penyelamatan, kau bisa menyingkirkan yang lain. Misi penyelamatan. Ya, bisakah kamu menemukannya? Qiaoling menyalakan komputer pusat Dark Knights untuk memeriksa. Seharusnya ada. Coba ku periksa. Dark Knights kita punya internet radio bertahan hidup yang dimodifikasi, dan kita sering bisa menemukan informasi untuk meminta bantuan. Saya menemukannya. Misi-misi terkini ini semuanya terkait dengan peneliti ilmiah,
dan banyak di antaranya dalam bahaya. Akhir-akhir ini, personel tempur kami kekurangan personel, dan banyak misi penyelamatan yang tidak mendesak telah ditunda sementara. Jika kau berhasil menyelesaikan penyelamatan dan membawa mereka kembali ke Dark Knights, kami bisa memberimu sejumlah besar poin kehormatan sebagai hadiah. Mata Fang Heng berbinar. Qiao Ling, hebat, ini persis yang kubutuhkan. Aku akan menerima semua misi ini. Dengan lambaian tangannya, Fang Heng langsung memeriksa semuanya dan menerimanya dengan satu klik. Petunjuk, Anda telah menerima misi, tim pengawal, penyelamatan darurat, sinyal bahaya. Petunjuk, pangkat Dark Knight Anda saat ini adalah kolonel. Anda dapat menerima hingga 12 misi pada saat yang bersamaan. Petunjuk, misi yang Anda terima telah mencapai batas atas. Fang Heng memilih salah satu misi untuk diperiksa. Nama misi, tim pengawal. Kesulitan misi, S. Deskripsi misi, para ksatria kegelapan menerima permintaan bantuan di titik koordinat distrik Putan, 2812,9341. Target misi, Profesor Jiang Cheng, memiliki kemampuan luar biasa dalam penelitian ilmiah. Setelah kiamat, mereka tinggal di sana. Baru-baru ini, persediaan mereka hampir habis. Persyaratan misi, mohon antar Dr. Jiang Cheng dan para penyintas lainnya kembali ke Ksatria Kegelapan. 274 diburu. Ci, di sebuah pabrik terbengkalai di luar kota. Dua liker bertarung dengan sengit. Fang Heng dan beberapa NPC berdiri di ruang kendali pusat. Melalui layar pengawasan, mereka dapat mengamati situasi tragis di luar. Menakutkan, adegan berdarah itu membuat para NPC pucat. Fang Heng menyiapkan panggangan barbeque dan menaburkan jinten pada tusuk sate. Petunjuk, klon zombie Anda Liker telah membunuh Liker. Anda telah menerima 12 poin bertahan hidup. Anda telah menerima kristal evolusi lengkap Asteris 1. Tingkat penyelesaian misi saat ini, 35%. Petunjuk, Anda telah menyelesaikan tusuk daging berukuran besar. Poin pengalaman keterampilan memasak Anda plus 1. Jangan khawatir, para Liker di luar akan segera tenang. Ayo, makan dagingnya. Spesialisasiku adalah memasak. Enak sekali. Semuanya, silakan cicipi. Fang Heng membagikan tusuk sate kepada semua orang. Petunjuk, persahabatan Anda dengan Jiang Cheng, Song Sishi, dan Li Wen sedikit meningkat. Ruangan itu dipenuhi aroma daging panggang. Namun, pemandangan di monitor membuat semua orang kehilangan selera makan. Terima kasih. Jiang Cheng mengambil daging panggang itu dan menggigitnya. Aroma daging panggang menyeruak ke hidung setiap orang. Tekstur dagingnya berpadu dengan kelembutan minyak. Kulitnya yang sedikit gosong sangat meningkatkan indera perasa dan memuaskan selera serta perut yang lapar. Lezat, Song Sishi tidak menyangka daging panggangnya begitu harum. Setelah kiamat, Jiang Cheng dan para penyintas lainnya terjebak di pabrik. Mereka mengandalkan mie instan dan makanan kaleng untuk mengisi perut mereka setiap hari, tetapi makanan itu hampir tidak cukup. Di mana mereka bisa makan makanan yang begitu lezat seperti sekarang? Terima kasih, Fang Heng. Kau telah menyelamatkan kami. Jika bukan karena Dark Knight-mu, entah berapa lama kami akan terjebak di sini. Apa? Ksatria Kegelapan. Fang Heng mengedipkan mata ke arah NPC. Tidak. Kurasa kau salah. Aku di sini untuk menyambutmu atas nama Pulau Paradise. Kalau kau bersedia, aku harap kau bisa bergabung dengan penampungan Pulau Paradise kami. Jiang Cheng dan NPC lainnya tercengang. Mereka memegang tusuk sate dan menatap Fang Heng dengan bingung. Bukankah kau dari Dark Knights yang akan membawa kami kembali? Tentu saja tidak. Pernahkah kau mendengar tentang penjara itu? Pemandangannya indah dan bahan-bahannya berlimpah. Ada koki profesional yang menyiapkan 3 kali makan sehari. Ada juga lorong khusus menuju pulau seberang laut. Saya berjanji untuk memberimu perlindungan yang memadai. Petunjuk, pemain sedang mengevaluasi. Petunjuk, mengevaluasi daya tarik tempat berlindung Anda, persahabatan Anda dengan NPC. Tapi, Jiang Cheng menatap kedua temannya dan ragu-ragu. Tapi, Fang Heng, kita sudah sepakat untuk bergabung dengan Dark Knights, begitukah? Maaf. Aku tidak tahu tentang ini sebelumnya. Fang Heng menggelengkan kepalanya dan tampak gelisah. Baiklah, kalau begitu aku sarankan kamu mempertimbangkannya. Saat Fang Heng mengatakan itu, kedua Liker perlahan keluar dari bayangan di belakangnya. Lagi pula,
Sangat berbahaya untuk lari ke Dark Knights dari sini. Kau mungkin terancam oleh zombie di tengah jalan. Wajah Jiang Cheng sedikit memucat. Sebelum ia sempat berbicara, Song Shishi menutup mulutnya. Tuan Fang Heng, Jiang Cheng bermaksud bahwa dia bersedia. Li Wen mengangguk seperti ayam mematuk nasi. Fang Heng, kami sangat senang bergabung dengan tempat penampungan Anda. Kami berharap bahwa di bawah kepemimpinan Anda, kami dapat memberikan kontribusi terbesar kami untuk pembangunan tempat penampungan ini. Jiang Cheng berjuang sejenak dan diam-diam menerima kenyataan. Petunjuk, Jiang Cheng, spesialisasi, penelitian, evaluasi karakter, A, loyalitas, 63, bergabung dengan tempat perlindungan Anda. Petunjuk, Song Shishi, spesialisasi, riset, evaluasi karakter, C+, loyalitas, 87, bergabung dengan tempat perlindungan Anda. Petunjuk, Li Wen, spesialisasi, tentara bayaran, evaluasi karakter, B, loyalitas, 72, bergabung dengan tempat perlindungan Anda. Petunjuk, tingkat penelitian tempat penampungan Anda telah meningkat. Petunjuk, efisiensi penelitian tempat penampungan Anda sedikit meningkat. Keren banget, aku tahu itu. Kita langsung cocok sejak pertama kali ketemu. Hahaha, berhasil. Fang Heng sangat gembira. Dia hanya senang memburu orang lain. Bagaimanapun, itu adalah permainan, dan Fang Heng tidak memiliki beban psikologis apapun saat memanfaatkan fitur permainan. Tentu saja, akan lebih baik jika dia bisa memburu Old Black. Fang Heng masih sangat dendam terhadap misi alur cerita utama. Dia mengamati secara kasar atribut para NPC. Atribut mereka tidak buruk. Peneliti tingkat A relatif jarang. Loyalitas awal hanya 63, yang sangat rendah. Fang Heng tidak takut. Tempat berlindungnya memiliki banyak manfaat. Selama dia tinggal beberapa hari, loyalitas NPC akan meningkat. Dia harus menipu mereka kembali. Fang Heng memeriksa situasi di luar pabrik lagi. Sebagian besar Likers di luar sudah dibersihkan. Aku akan mengantarmu kembali dulu. Aku jamin kau akan menyukai lingkungan di sana. Jiang Cheng menghela napas. Ia merasa daging di tangannya sudah tidak harum lagi. Semoga saja begitu. Petunjuk, tim pengawal misi Anda gagal, 300 poin kehormatan Dark Knight dikurangi. Hanya 300 poin. 300 poin untuk NPC level A dengan 2 item gratis. Hahaha, dia mendapat untung. Fang Heng sangat bersemangat, dia sama sekali tidak mengantuk. Di bawah pengawalan Fang Heng, Jiang Cheng dan yang lainnya dibawa kembali ke tempat perlindungan penjara. Tembok kota yang tebal dan menara penjaga membuat Jiang Cheng dan yang lainnya terkejut. Tempat penampungan pribadi. Tidak, itu lebih mirip benteng yang dibangun kembali setelah bencana. Setelah memasuki penjara dan mendaftar, Jiang Cheng menerima perlengkapan mandi pribadi dan beberapa pasang pakaian. Ia pun berendam dalam air hangat yang nyaman. Setelah kiamat, ini adalah pertama kalinya Jiang Cheng tinggal di kamar tunggal yang tenang. Makanan hangat sudah tersedia di meja. Untuk sesaat, Jiang Cheng linglung. Lingkungan tempat tinggal ini jauh lebih baik dari yang diharapkannya. Karena dia sudah datang, sebaiknya dia terima saja kenyataan itu. Petunjuk, loyalitas Jiang Cheng telah meningkat menjadi 78. Masih ada kemungkinan dia akan meninggalkan tempat perlindunganmu sendiri. Harap diperhatikan. Pukul 5 pagi, Distrik Dongqi. Fang Heng menghabiskan hampir sepanjang malam membawa 2 kelompok NPC kembali ke tempat penampungan. Rencananya sama saja, itu hanya kebohongan. Loyalitas awal tidaklah penting. Selama NPC terpikat kembali ke rumah, loyalitas mereka akan meningkat dengan cepat. Lagi pula, perawatan yang diberikan oleh penjara itu sangat baik. Fang Heng sangat yakin akan hal ini. Dia duduk di depan api unggun dan memeriksa status tim zombie. Tugas ketiga yang dihadapinya lebih sulit. Ia harus menggali lokasi konstruksi yang terkubur akibat ledakan. Ada beberapa korban selamat yang terjebak di bawah. Fang Heng tidak perlu melakukannya sendiri. Sekelompok zombie sedang menggali perlahan dengan sekop. Saat dia menunggu dengan bosan, sebuah petunjuk permainan berwarna merah melintas di pandangannya. Petunjuk, radio kiamat Anda telah menerima pesan darurat. Pesan dari radio bertahan hidup. Fang Heng tertegun sejenak. Aneh, jangkauan radio penyelamat pribadi untuk menerima pesan sangat kecil. Ini juga distrik Dongqi, jadi seharusnya tidak banyak teman baik di sini. Siapa yang mengirim pesan ini kepadanya?
275 kuota promosi. Fang Heng menyalakan radio bertahan hidup miliknya. Hao Zhou, Fang Heng, kami mengalami banyak masalah. Jika Anda melihatnya sekarang dan masih bersedia membantu saya, segera tinggalkan informasi kontak Anda di dunia nyata. Saya akan menghubungi Anda dalam waktu 10 menit setelah menerima berita. Terima kasih, maaf mengganggu Anda. Itu Hao Zhou. Dia juga ada di distrik Dongqi. Fang Heng segera mengingat. Saat baru saja memasuki permainan, dia secara tidak sengaja menerima permintaan Old Black di internet dan bergabung dengan tim Hao Zhou untuk memasuki Hope Town untuk menyelesaikan misi. Mereka tidak berinteraksi lama, tetapi Fang Heng merasa bahwa Hao Zhou adalah pemimpin yang sangat dapat diandalkan. Setelah insiden di Hope Town, Hao Zhou juga berinisiatif untuk tetap tinggal guna menyelesaikan masalah tersebut. Setelah menerima poin Raja Dewa dari Federasi, ia segera membagi hasil rampasannya. Dia sendiri yang menanggung semua tanggung jawab dan menerima penyelidikan Federasi. Fang Heng memperkirakan akan memakan waktu 2 hingga 3 jam bagi tim zombie untuk menggali lorong itu. Karena dia ada waktu, dia bisa memberikan bantuan kepada Hao Zhou. Memikirkan hal ini, Fang Heng segera mengirim informasi kontaknya ke radio bertahan hidup. Kemudian, dia melempar kantung tidur dan pergi offline. Distrik Dongqi. Di sebuah gubuk terbengkalai, tim Hao Zhou yang beranggotakan 4 orang duduk mengelilingi api unggun. Seluruh tim diliputi rasa putus asa. Dari kemarin sampai sekarang, mereka telah mencari segala cara yang mungkin untuk menyelesaikan misi tersebut. Namun mereka tidak bisa. Mereka juga mencari bantuan banyak orang. Setelah semua orang mendengar tentang tujuan misi mereka, mereka dengan bijaksana menolaknya. Di satu sisi, persyaratan misinya sangat sulit. Di sisi lain, misi ini akan menyebabkan mereka menjadi musuh perusahaan game besar lainnya yang bernama Cronson. Sangat sedikit orang yang bersedia melakukan ini. Baru saja Hao Zhou dan yang lainnya mencoba lagi. Mereka masih gagal. Kurang dari 10 jam tersisa sebelum misi berakhir. Mereka memutuskan untuk mengerahkan seluruh kemampuan dan mencari teman-teman mereka melalui radio survival. Namun, 5 menit telah berlalu dan mereka tidak menerima balasan dari siapapun. Tiba-tiba, kejutan yang menyenangkan memecah kesunyian. Itu Fang Heng. Hao Zhou tidak dapat menahan diri untuk berteriak karena dia terlalu terkejut. Kunba dan Kunta awalnya tertegun, kemudian mereka terkejut dan senang. Ada secercah harapan di tengah situasi putus asa ini. Mereka tidak menyangka akan benar-benar menghubungi Fang Heng. Selama periode ini, tempat penampungan Fang Heng menjadi perbincangan hangat di forum Distrik 8. Itu terlalu terkenal. Seperti yang lainnya, mata Suster Li berkilat terkejut. Namun kegembiraan itu segera memudar. Akankah Fang Heng membantu kita? Dia bermain bagus sekarang. Apakah itu akan berpengaruh padanya jika dia melawan Cronson? Mendengar ini, mereka terdiam lagi. Hao Zhou berkata, tidak apa-apa. Aku percaya Fang Heng punya penilaiannya sendiri. Wajar kalau dia tidak mau terlibat dalam kekacauan ini. Sekarang kita punya kesempatan ini, kita harus mencobanya. Kunba mengangguk setuju. Ya, coba saja. Mencoba. Saya akan offline sekarang untuk menghubungi Fang Heng. Kalian urus dulu situasinya. Setelah berkata demikian, Hao Zhou melempar tempat tidur sederhana itu dan buru-buru mematikan komputernya. Tidak lama setelah dia offline, Fang Heng menerima panggilan di teleponnya. Fang Heng, lama tak jumpa. Apa kabar? Cukup bagus. Fang Heng menambahkan dalam hatinya, akan lebih baik jika tidak ada yang bersaing denganku untuk misi alur cerita utama. Kudengar kau berkembang sangat pesat di game ini. Forum-forum sedang membahas tentang penjara. Saat pertama kali kudengar kau adalah pemimpin penjara itu, aku benar-benar terkejut. Hahaha, ini keberuntungan, aku beruntung. Fang Heng merendahkan dirinya. Tidak, aku yakin ini bukan keberuntungan. Terakhir kali aku melihatmu, aku merasakannya. Dengan kemampuanmu, hanya masalah waktu sebelum kau mendapatkan hasil seperti itu. Setelah beberapa kata pujian, Hao Zhou melanjutkan, Fang Heng, kita menghadapi misi kali ini. Misi ini sangat merepotkan dan mungkin akan menyusahkanmu, jadi jangan dipaksakan. Jika kau menolak setelah mendengarkannya, kami bisa mengerti. Ekspresi Fang Heng berubah serius. Oke, silahkan. Awalnya, Fang Heng mengira itu hanya misi biasa dan mengira akan mudah untuk membantu.
Fang Heng, kamu tahu perusahaan Cronson, kan? Fang Heng mengangkat alisnya. Apakah ini ada hubungannya dengan mereka? Cronson adalah salah satu perusahaan besar pertama yang mendirikan tempat perlindungan di dalam game. Mereka mendapat dukungan dari 12 perusahaan. 12 korporasi. Di Federasi Utara, ke-12 korporasi itu sangat kuat. Fang Heng bertanya, bagaimana dengan detailnya? Apakah Anda memiliki konflik dengan mereka? Itu bukan konflik, tetapi ada gesekan dengan misi. Beberapa waktu lalu, setelah serangkaian kondisi pramisi, kami menerima misi dengan tingkat kesulitan tinggi. Misi ini mengharuskan kami menemukan cara untuk memasuki kota dan mengambil patung dengan aman dari sana. Hao Zhou menggelengkan kepalanya dan mendesah. Setelah penyelidikan lapangan, kami menemukan bahwa lokasi target, Kota Yin, telah dinyatakan diduduki oleh perusahaan Cronson. Fang Heng memahami situasinya. Merupakan hal yang sangat umum bagi sebuah guild untuk mendeklarasikan kepemilikan suatu area dalam permainan. Penjara mereka juga telah mendeklarasikan bahwa mereka telah menduduki 28 area sekaligus. Lagi pula, sumber daya memang terbatas. Siapapun yang memiliki bagian terbesar akan menjadi yang terkuat. Biasanya, ketika pemain menghadapi sesuatu seperti ini, mereka kemungkinan besar akan menyelinap untuk menyelesaikan misi. Selama mereka berhati-hati, mereka akan baik-baik saja asalkan mereka tidak ketahuan. Apa yang terjadi setelah itu? Perusahaan Cronson memiliki keamanan yang sangat ketat di sekitar kota Yin. Kami mencoba menyelinap ke kota Yin beberapa kali, tetapi hasilnya tidak terlalu bagus. Tidak mudah untuk berhasil sekali, tetapi tindak lanjut dari misi tersebut mengharuskan patung itu dibawa keluar dari kota Yin. Patung itu terlalu besar, dan sulit untuk menyembunyikannya. Jadi misi itu cukup merepotkan. Fang Heng mengangguk dan secara kasar memahami tujuan misi tersebut. Dia merasa bahwa kesulitan misinya tidak terlalu tinggi, dan dia tidak terlalu menaruh perhatian pada perusahaan Cronson. Bagaimana dengan hadiah misinya? Berbicara tentang ini, suasana hati Hao Zhou sedikit meningkat. Fang Heng, hadiah misinya adalah kuota promosi. Fang Heng sedikit kecewa. Dia tidak tertarik dengan kuota promosi game, dan dia sudah mendapatkan kuota tersebut. Hao Zhou terus menjelaskan, itu kuota khusus yang bisa meningkatkan jumlah kebangkitan. Fang Heng tiba-tiba mengerti. Dalam permainan, ada dua jenis kuota promosi, yang pertama adalah kuota normal. Setelah pemain menerima petunjuk dari permainan bahwa ia dapat dipromosikan, ia dapat keluar dari dunia permainan dasar dan memasuki dunia permainan menengah. Metode promosi normal semacam ini hanya memiliki hadiah tetap, yaitu waktu offline gratis selama 5 tahun. Secara teori, seorang pemain dapat offline selama 5 tahun berturut-turut. Ada juga kuota khusus. Kuota khusus mempunyai berbagai macam dampak. Yang umum adalah memberi pemain tambahan 3 hingga 30 tahun waktu luang offline atau memberi pemain peningkatan 60 hari dalam semua persentase atribut setelah memasuki permainan tingkat menengah. Hadiah misi yang diterima Hao Zhou tergolong langka, dan bisa dibilang salah satu yang paling kuat. Setelah memasuki permainan perantara selama jangka waktu tertentu, setelah kematian, seseorang dapat dibangkitkan secara gratis dan jumlah kematian tidak akan dihitung. Bagi para pemain, hadiah tambahan ini akan memungkinkan mereka berintegrasi ke dalam dunia permainan tingkat menengah dengan lebih cepat dan lebih baik. Selanjutnya bab 276 Galeri Seni.